Tutorial cara merakit mesin Vario 150. Nah, ini sebelum pemasangan untuk bagian crankcase kiri dan kanannya kita lem semua ya, supaya tidak ada kebocoran. Dan tadi saat untuk pemasangan askrek itu tidak terambil ya gambarnya. Nah, itu bosingnya ada dua ya, jangan sampai lupa dipasang. Oke, ini tinggal kita perakitan crankcase ya, crankcase-nya tinggal kita masukkan ataupun kita dorong-dorong ya. Nah, apabila sudah masuk, tinggal kita pasang semua bobotnya ya, bobot crankcase ini. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci T10 ya, karena memang baut ini ukuran 10. Nah, kita kencangkan dahulu baut 4 ya, ada 4 buah baut yang panjang ini. Apabila sudah dikencangkan, kita tes ya. Nah, itu sudah terlihat untuk askreknya sangat lembut sekali ya, enteng, tidak ada kemacetan dalam perputaran mesin ya. Lalu kita kencangkan semua bobot mesinnya. Kemudian kita masukkan juga rantai klep ya. Kita masukkan dulu rantai klep. Nah, apabila sudah terpasang untuk bagian rantai klepnya, kemudian kita pasangkan juga ini pompa oli ya. Nah, pompa oli ini ada titiknya. Jadi pemasangan pompa oli ini tidak bisa sembarang ya. Apabila kita sembarang memasang pasti tidak akan masuk ya untuk bagian pompa olinya, karena memang sudah ada titiknya ya. Oke, untuk pompa oli sudah masuk. Kemudian kita pasangkan dulu untuk bosing lalu per ya, per daripada lidah tensioner atas. Nah, ini lidah tensionernya kita pasangkan dulu. Nah, apabila sudah terpasang, selanjutnya ada plat ya, ada plat dan juga baut 10. Nah, ini kita pasangkan dulu ya bautnya, kemudian langsung kita kencangkan menggunakan T8 ya. Nah, apabila sudah dikencangkan, kita pasangkan dulu ya bosingnya ya. Nah, ini ada dua bosing untuk bagian atas dan bawah. Kemudian tinggal kita pasang tutupnya ya. Nah, ini tutupnya. Oke, dilanjutkan dengan pemasangan baut ya. Bautnya ini apabila sudah terpasang semua, tinggal kita kencangkan menggunakan kunci T10. Untuk bagian belakang kita pasangkan dulu ya pelek ataupun rodanya, supaya nanti pas tegak itu mesinnya tidak jatuh ya. Nah, bosingnya kita pasangkan, kemudian kita pasang armnya ya, armnya ini. Lalu kita pasang semua bobotnya. Untuk bagian arm yang depan menggunakan baut 14 ya, dan untuk as rodanya itu menggunakan baut 24. Nah, langsung saja ya kita kencangkan menggunakan impact. Oke, lanjut ya, lanjut di bagian CVT ini kita pasangkan dulu untuk seal askreknya ya. Nah, ini kita pasangkan dulu seal askreknya. Nah, apabila sudah selesai, ini proses pemasangan roller ya. Pemasangan roller ini mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya. Nah, bisa lihat ini pemasangan rollernya seperti biasa. Apabila sudah selesai, tinggal kita pasangkan dulu ya bagian tutupnya. Nah, kemudian kita pasangkan ke askreknya ya, ke askreknya. Dan dilanjutkan dengan bagian pambel, lalu bagian kipas ya, bagian kipas puli depan. Nah, pulinya sudah masuk, kemudian kita pasangkan dulu, ini ada ring, kemudian mur ya, mur 22. Nah, untuk puli ya, pemasang puli ini kita tarik dulu, lalu kita pasangkan ke asnya ya. Dan dilanjutkan dengan pemasangan lonceng ataupun mangkok kopling ganda, ring dan juga mur ya, mur 19. Nah, langsung saja kita kencangkan ya menggunakan impact bagian puli belakang. Kemudian bagian puli depan juga kita gunakan buah sok 22 ya. Nah, apabila sudah dikencangkan semua, tinggal kita pasangkan cover CVT ataupun tutup CVT-nya ya. Nah, tinggal kita cari selah. Oke, sudah masuk. Dan pemasangan baut ya. Nah, kita pasangkan dulu baut CVT-nya. Kemudian langsung kita kencangkan ya menggunakan impact dan juga buah sok 8. Nah, ini ya, ini pistonnya ya. Nah, ini pistonnya kita menggunakan yang ori ya. Dan langsung saja ya kita buatkan tutorial cara pemasangan ring seher ya. Nah, dan ini versi saya ya. Nah, ini kita pasangkan dulu ya untuk bagian klip ataupun penguncinya ya. Kita gunakan obeng setting ataupun yang penting bendanya kecil ya, bisa memasukkan untuk penguncinya ini. Dan bisa dilihat ya, untuk bagian ring sehernya ini ada 5 buah ya. Pertama kita pasangkan dulu ring cacing ya di paling belakang itu. Untuk sambungannya berada di atas ya, tuh di bagian jempol saya. Kemudian ring oli ya, ring oli ini berada di sebelah kanan ya, kalau pistonnya ke arah depan ya. Dan ring yang kedua disusul ring yang kedua itu sebelah kiri ya sambungannya. Nah, untuk ring yang tengah ya warnanya hitam ya, yaitu ring baja.
Nah, kita pasangkan dulu. Nah, untuk sambungannya itu ke arah pen ya, ke arah pen piston ataupun pengunci. Kemudian yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ini posisinya berada di bagian klep ya, bawah. Posisi di arah bawah. Oke, untuk bagian piston sudah selesai kita pemasangan. Kemudian area stang seher ya, jangan lupa kita lumasi dulu. Kemudian kita masukkan pistonnya ya. Nah, kita masukkan. Apabila sudah masuk, jangan lupa ya, ini penguncinya kita pasangkan lagi supaya untuk bagian pennya itu tidak terlepas. Nah, apabila sudah masuk, tinggal kita tekan menggunakan obeng. Nah, kita jarakin lagi ataupun atur-atur lagi ya untuk bagian ring sehernya. Takutnya tadi berubah. Oke, sebelum pemasangan blok ya, kita pasangkan dulu ataupun kita lumasi ya, lumasi oli di bagian piston dan juga blok. Kemudian bosingnya jangan lupa ya, ada 2 buah ya di sebelah kanan, itu bagian atas dan bawah ya. Nah, ini proses pemasukan blok ya. Kita masukkan dulu blok secara perlahan. Nah, untuk sinarnya terlalu terang tadi ya. Oke, nah apabila sudah masuk setengah ya, tinggal kita goyang-goyang sedikit. Oke, rantai klepnya kita masukkan ya, jangan lupa. Karena nanti kalau kita dorong semua bloknya bisa terjepit ya untuk bagian rantai klep. Nah, bagian blok sudah selesai. Lanjut ya, di bagian axle ini ada 2 bosing lagi ya. Itu posisinya di bagian sebelah kanan atas sama sebelah kiri bawah ya. Nah, bosingnya sudah terpasang, kemudian lidah tensioner bawah ya, kita pasangkan juga. Oke, siap, sudah masuk untuk bagian lidah tensioner. Dan jangan lupa ya, nah packingnya dilem ya, supaya untuk mengantisipasi kebocoran di area head. Nah, kita masukkan dulu untuk bagian rantai klepnya. Dah, apabila sudah terpasang di bagian packing dan juga di headnya. Kemudian untuk head ya, nah head ini gampang, tinggal kita masukkan saja ya. Tapi jangan langsung dimasukkan ya, nanti rantai klepnya terjepit. Jadi itu kita masukkan dulu rantai klepnya ya. Nah, untuk bagian head sudah terpasang ya, kita pasang di sebelah kiri itu ada 2 buah baut ya, 2 baut 10 panjang ya. Kemudian ini ada 4 buah ring dan juga 4 buah mur ya di bagian head ini. Nah, untuk mur ini kita kencangkan menggunakan kunci 14 ya, dan sebelah kiri itu ada 2 baut panjang menggunakan kunci T10. Nah, kita kencangkan asal saja ya untuk bagian blok sebelah kiri itu. Nah, kita kencangkan dulu di bagian baut yang depan ya, yaitu baut 14-nya. Nah, kita percepat dulu videonya ya. Oke, untuk baut yang 4 ini sudah selesai kita kencangkan, dilanjutkan dengan yang sebelah kiri ya, supaya tidak ada rembesan ataupun kebocoran lah. Nah, untuk pemasangan head sudah selesai, kita lanjutkan untuk di bagian sentrik ya. Nah, sentrik ini kita masukkan dulu. Apabila sudah masuk ya, nah kita atur posisinya menjadi top timing ya, yaitu untuk timing vario ini ya, ada 2 baut 8 itu ya. Nah, posisinya itu harus di atas dan di bawah ya, sejajar dengan garis daripada head itu ya. Nah, ini saya lagi mengatur posisinya bagaimana bagusnya ya, supaya nanti timingnya pas dan hidupnya pun lancar ya. Nah, seperti itu ya contohnya. Apabila sudah selesai, tinggal kita pasangkan ya. Untuk bautnya yang asli itu baut 8 ya, baut 8 dan menggunakan kunci L. Oke, sudah masuk semua bautnya. Nah, itu ya timingnya sejajar, dan untuk bagian sepi magnetnya pun ke arah depan ya. Itu pas timing untuk motor vario ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini water pumpnya. Water pumpnya ini kalau sebelum memasukkan untuk posisi timing ya. Posisi timing itu dia harus sejajar, ada tanda panahnya. Nah, kita geserkan dulu ya. Kita geser ke arah panah ya. Nah, itu posisinya di bawah. Oke, sedikit lagi kita geser ya. Nah, seperti itu ya. Sudah searah sama panah yang di bawah itu ya. Jadi kalau untuk posisi timing ya, untuk posisi timing di bagian water pump itu harus sejajar sama panah yang di water pump ya. Nah, apabila sudah selesai, tinggal kita masukkan ya untuk bagian water pumpnya. Nah, water pump sudah masuk, kemudian kita pasangkan ya. Nah, water pump ini ada 4 buah baut ya, tetapi yang saya lepaskan tuh 3, jadi kita pasangkan 3 buah baut. Dan kita kencangkan ya menggunakan kunci T10, karena bautnya ini memang menggunakan drat 10, kemudian kepalanya tuh kepala 10 ya, bukan kepala 8. Nah, untuk bagian yang atas itu kepala 8 ya, drat 10.
Oke, lanjut ya, kita pasangkan dulu ini selang radiator ya. Selang radiator yang dari blok ke head. Dapat dari kawan itu ya. Nah, apabila sudah terpasang, jangan lupa penguncinya ya. Nanti takutnya muncrat, merembes ataupun bocor lah ya untuk di bagian water pump ini. Nah, untuk water pump sudah selesai ya. Kita lanjut lagi ya, pengecekan di bagian yang blok ya, karena itu penguncinya belum terpasang. Oke, sudah selesai untuk pengunci selang radiator yang di blok. Dan ini ya, headnya kita tutup dulu ya. Kita tutup dan menggunakan baut 10. Nah, baut 10 ini ada 4 buah ya. Ukurannya itu sedang ya, mungkin sekitar 2 sentian. Nah, untuk motornya ini ya, ini motornya dan mesinnya tadi sudah kita naikkan. Dan kita proses pemasangan sepul ya. Nah, kita proses pemasangan sepul, kita kancing-kancingkan dulu. Kita masukkan sepulnya, kemudian kita kencangkan baut L ya. Untuk baut L ini ada 3 buah ya di sepul, dan di area CKP itu ada 1. Nah, apabila sudah terpasang semua baut L-nya dan sudah dikencangkan, kemudian pemasangan magnet ya. Kita pemasangan magnet, kemudian ring dan juga mur ya, mur 17. Nah, jangan lupa ya itu ringnya dipasang. Nanti apabila tidak dipasang bakal macet ataupun susah ya. Nah, sudah kita kencangkan. Jangan lupa kipasnya ya. Nah, kipasnya ini ada titiknya. Jadi apabila kurang pas lubangnya, tinggal kita geser-geser ya sampai lubangnya itu pas. Oke, sudah selesai. Dilanjutkan dengan radiator ya. Nah, ini pendingin utamanya. Untuk selang-selangnya sudah terpasang semua. Kemudian kita kencangkan ya. Untuk radiator ini ada baut 10 ya, ada 4 buah. Mungkin sekitar 2 sentian juga ya. Nah, untuk baut-bautnya sudah kita kencangkan, kemudian TB-nya ya. Nah, ini proses pemasangan TB ataupun kalau motor bebek tuh dibilangnya karbu lah ya, karbu. Nah, untuk TB ini ada 2 buah kabel gas ya, khususnya untuk di Vario. Nah, kita pasangkan dulu baut-bautnya ya. Lalu kita kencangkan. Untuk bautnya ini menggunakan baut 10 ya. Baut 10 ada 2 buah. Nah, kita cek-cek lagi apa yang belum ya. Untuk sensornya sudah kita pasang semua. Dan kita cek ya, kita cek dulu untuk olinya ya. Apakah dia keluar dengan lancar. Nah, bisa lihat ya, itu olinya sudah lancar ya, sudah lancar keluar. Oke, kita tutup lagi untuk bagian headnya ya. Tadi itu proses untuk pengecekannya saja ya, karena di bagian head ini tidak bisa dicek ya kayak Vario All. Kalau Vario All itu kan di bagian tutup headnya bisa dibuka baut 10. Oke, kita tes dulu ya bagaimana responnya. Nah, sekian dulu ya video dari saya, terima kasih.